setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, kekuatanku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Oh, hanya kepada-Mu ku percaya, ku berserah. Kekuatan-Mu Tuhan nyatakan bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. melimpah
bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar bagi kami, Tuhan. Shalom Bapak Ibu kasih oleh Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Saya berdoa supaya Bapak Ibu dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu di dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dan kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersatu dalam doa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami tahu kalau hari ini kami masih dapat berdiri di hadapan-Mu. Semua hanya karena anugerah dan kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami, Tuhan. Dan hari ini kembali kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu Kau mengurapi setiap kami, Kau menolong khususnya hamba-Mu yang penuh kekurangan itu, biar apa yang disampaikan berasal daripada Tuhan. Dan setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berada di rumah menyaksikan rekaman khotbah ini, Tuhan, kami diberkati dan kami mengerti apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Suatu bagian dari firman Tuhan yang mungkin jarang di-sharingkan, yaitu berasal dari Mazmur pasal 94. Saya ulangi sekali lagi, kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-94. Di sana ada sekitar 23 ayat Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya lagi di rumah. Kita akan membacanya sekalian, kita akan membahasnya bagian demi bagian. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kita akan mempelajari Mazmur pasal 94. Judul khotbah kita pada hari ini adalah Allah Pembalas. Ya, judulnya adalah Allah Pembalas. Nah, kita akan belajar apa itu Allah Pembalas dari Mazmur pasal 94. Kita akan mulai saja Bapak Ibu membaca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu ada di rumah bisa membuka Alkitab Bapak Ibu. Kita akan mulai dari ayat yang pertama sampai yang kedua terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Mazmur 94 ayat 1 dan 2. Ya Allah Pembalas, ya Tuhan, ya Allah Pembalas, tampillah, bangunlah ya Hakim bumi, balaslah kepada orang-orang congkak apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu sampai di sini dulu. Frase atau sebutan bagi Allah, Allah Pembalas, the God of Vengeance, itu hanya ada dalam kitab Mazmur di pasal 94 ini Bapak Ibu. Dan bagian ini merupakan sebuah doa, sebuah permohonan kepada Allah, di mana Allah disebut sebagai Allah Pembalas. Tetapi jangan lupa pada ayat kedua, Allah juga disebut sebagai Hakim bumi. Jadi ini adalah doa dari pemazmur kepada Allah yang meminta terjadinya keadilan dan pembalasan terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Dan kalau Bapak Ibu baca nanti sampai di ayat 8, kita akan menemukan bahwa konteks Mazmur pasal 94 ini adalah sesungguhnya pemazmur sedang berbicara mengenai orang-orang di sekelilingnya atau orang-orang sebangsanya yang mengaku mengenal Allah, tetapi hidupnya seperti seseorang yang tidak mengenal Allah dan tidak takut akan Tuhan, sehingga melakukan kejahatan dan dosa. Sekali lagi Bapak Ibu, di sini pemazmur sedang membahas bukan tentang bangsa lain, tetapi tentang bangsanya sendiri, orang-orang yang ada di sekitarnya sendiri, bisa kerabat, bisa keluarga, bisa rekan-rekan dekat Bapak Ibu ya, yang hidup bersama-sama dengan dia. Mereka yang mengaku bahwa Allah Jehovah itu hidup, Allah Israel adalah Allah yang sejati,
tetapi kehidupan mereka adalah kehidupan yang melakukan dosa dan kejahatan. Sekali lagi pada ayat 1 dan 2, ini adalah suatu doa di mana sang pemazmur meminta kepada Tuhan supaya penghakiman dan pembalasan terhadap kejahatan-kejahatan segera dilaksanakan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kita seringkali dalam perjanjian baru diajar bahwa Allah adalah Allah yang baik, Allah yang maha kasih, Allah yang seolah-olah tidak mudah marah seperti itu Bapak Ibu ya. Bahkan ada beberapa yang mengatakan dengan terlalu ekstrim mengatakan bahwa Allah tidak pernah marah seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini ada beberapa pengajar yang sebenarnya salah memahami firman Tuhan Bapak Ibu, yang mengatakan Allah sangat baik sehingga tidak pernah marah seperti itu. Bapak Ibu, dari Mazmur pasal 94 kita tahu bersama dan mengingatkan kita pada hari ini bahwa Allah yang baik itu, Allah yang maha kasih itu, Allah yang setia itu adalah Allah yang tetap sama, tidak berubah dari dahulu dan sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang sama, yang juga memiliki rasa keadilan, sifat keadilan yang kekal di dalam dirinya, yang tidak pernah berubah. Allah tidak pernah bisa menjadi Allah yang tidak adil. Allah adalah maha kasih, yes. Tetapi Allah tetap adalah Allah yang adil. Dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di mana Allah yang adil ini tentu saja akan membalas setiap kejahatan dan dosa sesuai dengan apa yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan oleh manusia, sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka, sehingga keadilan akan tampil di bumi ini. Dan justru kalau kita mengerti Bapak Ibu, justru sisi keadilan Allah inilah yang membawa Yesus Kristus juru selamat kita harus mati di kayu salib. Jadi pada bagian ini Bapak Ibu, sekali kita diingatkan bahwa Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang maha kasih, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Bahwa Allah yang adil ini akan membalas semua dosa dan kejahatan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang berdosa ini Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu. Dalam ayat ketiga sampai yang ketujuh saya akan bacakan. Berapa lama lagi orang-orang fasik ya Tuhan? Berapa lama lagi orang-orang fasik beria-ria? Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang melakukan kejahatan itu menyombong. Umat-Mu ya Tuhan mereka remukkan dan milik-Mu sendiri mereka tindas. Janda dan orang asing mereka sembelih dan anak-anak yatim mereka bunuh. Dan mereka berkata Tuhan tidak melihatnya dan Allah Yakub tidak mengindahkannya. Perhatikan Bapak Ibu dari ayat ketiga sampai ketujuh. Sang pemazmur menggambarkan betapa jahatnya, betapa bejatnya dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Yang tadi saya katakan ini adalah orang-orang sebangsa dengan si pemazmur, bukan bangsa asing yang tidak mengenal Allah. Di zaman sekarang mungkin bisa disebutkan bahwa mereka adalah orang-orang ateis praktis. Mereka mengaku mereka mengenal Allah dan menyembah Allah, tetapi dalam hidup mereka berlaku seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itulah kenapa disebut ateis praktis Bapak Ibu ya. Dan inilah yang terjadi di saat pemazmur ini menuliskan atau menyanyikan mazmur ini Bapak Ibu. Bahwa banyak sekali orang di sekelilingnya yang melakukan kejahatan dan dosa yang semena-mena. Dan kita lihat Bapak Ibu, reaksi pemazmur kita lihat ketika melihat keadaan seperti ini. Jelas dalam ayat 1 dan 2 tadi, sang pemazmur datang kepada Tuhan. Sang pemazmur berdoa kepada Tuhan. Sang pemazmur mengerti bahwa Allah yang dia sembah adalah hakim yang adil. Sang pemazmur tidak semena-mena melakukan penghakiman, semena-mena menghakimi orang-orang yang berbuat dosa dan kejahatan ini. Tetapi pemazmur datang kepada Tuhan. Dia memohon dan berdoa kepada Allah yang hidup, supaya Allah yang hidup itulah yang melakukan penghakiman dan melakukan pembalasan bagi mereka. Bapak Ibu, hal kedua yang dilakukan oleh sang pemazmur adalah sang pemazmur di sini nampak sekali ada suatu kemarahan di dalam dirinya. Kemarahan saat pemazmur melihat terjadinya dosa dan kejahatan di sekelilingnya. Jadi pemazmur di sini marah atas sesuatu yang Allah juga marah atasnya. Bapak Ibu, di sini kita belajar bahwa seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita cuek dengan sekeliling kita.
Kita tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling kita yang melakukan kejahatan dan melanggar firman Allah. Bahkan seringkali atas nama etika, seringkali kita di dalam gereja hidup berjemaat, kita tidak mau menegur, tidak mau menyatakan, bahkan tidak mau menunjukkan kesalahan dari orang sekeliling kita. Padahal mereka benar-benar melanggar firman Tuhan. Ada sesuatu yang aneh kalau kita mengaku kita umat Tuhan, mengenal Allah yang hidup, mengenal kebenaran. Tetapi di saat yang sama, saat kita melihat adanya ketidakadilan, adanya kejahatan, adanya dosa, adanya pelanggaran, kita tidak merasakan amarah di dalam hati kita. Dalam hal ini bukan amarah karena emosi, sobat Bapak Ibu ya. Tapi yang saya maksud adalah amarah karena dosa yang terjadi ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Jadi saya katakan, sang pemazmur marah atas sesuatu yang Allah juga marah atasnya. Bersetuju dengan Allah bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa dan kejahatan. Bapak Ibu, bukankah kita seringkali juga bertoleransi dengan hal-hal seperti ini? Nah, dari bagian ini Bapak Ibu, mari kita introspeksi diri kita. Apakah kita juga bersetuju dengan Allah mengenai dosa, kejahatan, pelanggaran firman Tuhan yang terjadi di sekeliling kita? Ataukah kita cuek? Kita tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Kita tidak peduli dengan saudara seiman kita. Kita tidak peduli dengan pertumbuhan iman dari keluarga kita. Kita membiarkan mereka yang mengaku mereka anak Allah, mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, tetapi kehidupan mereka tetap kehidupan di dalam dosa dan pelanggaran firman Tuhan. Apakah kita akan membiarkan mereka seperti itu, Bapak Ibu? Hari ini kita belajar supaya kita tidak cuek. Mari peduli satu sama lain. Peduli dengan sekitar kita, Bapak Ibu. Peduli dengan keluargamu. Peduli dengan suami, istri, dan anak-anakmu. Peduli dengan saudara-saudara seiman kita di dalam gereja. Peduli dengan sesama pelayan Tuhan di dalam gereja, Bapak Ibu. Waktu kondisi seperti ini, Bapak Ibu, dalam kondisi krisis seperti ini dengan adanya corona, begitu krisis ini terjadi, maka yang muncul adalah orang-orang seringkali dipaksa atau terpaksa melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan dikarenakan alasan ekonomi atau kesulitan-kesulitan yang lain yang kita hadapi. Sehingga dalam kondisi seperti ini sangat mudah, dalam kondisi krisis, kondisi tertekan seperti ini Bapak Ibu, sangat mudah bagi manusia untuk tergoda melakukan dosa dan kejahatan, termasuk Bapak Ibu dan saya orang-orang percaya. Tapi marilah kita saling mengingatkan satu sama lain. Mari kita jangan cuek. Mari peduli satu sama lain. Jika ada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan dan pelanggaran, ayo kita harus peduli dan kita harus mau menegur dan mengingatkan mereka. Kita lanjut Bapak Ibu dalam ayat yang ke-8 sampai ke-13 saya akan bacakan. Perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat. Itulah kenapa saya dikatakan konteks bagian ini adalah sang pemazmur sedang berurusan dengan orang sebangsanya, bukan dengan bangsa asing. Karena orang-orang yang sedang ditegur ini adalah orang-orang di antara rakyat sendiri, Bapak Ibu ya. Perhatikanlah hai orang bodoh di antara rakyat, hai orang bebal, bilakah engkau memakai akal budimu? Mereka ditegur oleh sang pemazmur. Dia yang menanamkan telinga, masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masakan tidak memandang? Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum? Dia mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Dalam bagian ini sang pemazmur dengan tegas menegur orang-orang yang berdosa dan bersalah di sekelilingnya. Dan pemazmur bukan hanya itu saja, bukan sekedar menegur Bapak Ibu ya. Di sini kita belajar pemazmur juga mengajar, menyatakan kebenaran, menunjukkan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengetahui segala rancangan manusia. Dalam ayat 11 dikatakan Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Karena di atas tadi ada orang-orang yang dikatakan Tuhan tidak melihat, Allah Yakub tidak mengindahkannya, maksudnya perbuatan-perbuatan dosa mereka. Mereka berani berkata seperti itu Bapak Ibu. Tapi di sini dalam ayat yang ke-11 tadi sang pemazmur harus mengcounter apa yang menjadi pemikiran orang-orang berdosa itu. Pemazmur berkata bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka.
Rasul mengatakan Tuhan, Dia yang menciptakan mata, masakan tidak memandang. Dia yang menghajar bangsa-bangsa, masakan tidak akan menghukum. Dia mengajarkan pengetahuan kepada manusia. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari di sini Bapak Ibu? Reaksi pemazmur. Selain dia menegur orang-orang yang bersalah di sekelilingnya. Selain dia tidak cuek, dia peduli dengan orang di sekelilingnya Bapak Ibu. Pemazmur menyatakan kebenaran, memberitakan kebenaran. Pemazmur mengingatkan kembali, mendobrak kembali pola pikir dari orang-orang berdosa. Mereka yang mengatakan bahwa mencuri sedikit-sedikit itu tidak apa-apa. Maka jika pemazmur dari saat itu, pemazmur mengatakan mencuri adalah dosa. Mencuri tidak berkenan di hadapan Allah. Jika ada mungkin orang-orang berkata, ya selingkuh sedikit-sedikit tidak apa-apa. Maka seharusnya Bapak Ibu dan saya sebagai anak-anak Tuhan harus berani berdiri dan mengatakan bahwa selingkuh dan perzinahan itu melanggar firman Tuhan. Dan mari kita belajar untuk memberitakan kebenaran tersebut sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nyatakanlah kebenaran apa adanya sesuai dengan firman Tuhan. Kita lanjut Bapak Ibu, ayat yang ke-12. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya, ayat yang ke-12 sampai 19. Berbahagialah orang yang kau hajari ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka sampai digali lobang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sebab hukum akan kembali kepada keadilan dan akan diikuti oleh semua orang yang tulus hati. Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapa yang tampil bagiku melawan orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Itu ayat yang ke-18 berkata, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Bapak Ibu, dalam ayat 12-19 kita bisa melihat apa yang Tuhan lakukan bagi sang pemazmur, bagi Bapak Ibu dan saya, buat orang-orang yang mau berkomitmen untuk terus hidup di dalam kebenaran, mau terus berkomitmen untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang di sekeliling kita. Dari sini kita bisa belajar Allah adalah Allah yang menghajar dan mendisiplin. Sang pemazmur sebenarnya tidak berkata kepada orang-orang tersebut, kalau kita didisiplin oleh Allah, dihajar, dididik oleh Tuhan, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Sebab Tuhan berkata, berbahagialah, gitu ya dikatakan, berbahagialah orang yang kau hajar. Demikian firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu ya, dalam ayat yang ke-12. Dan yang kau ajari dari Taurat-Mu. Bapak Ibu, ini adalah suatu konsep yang menarik bahwa ternyata saat kita didisiplin oleh Allah, dihajar oleh Tuhan, seharusnya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Kita menjadi orang berbahagia bukan hanya sekedar kita diberkati oleh Tuhan secara materi, tidak. Bukan hanya saja Tuhan melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, tidak. Kita bisa melihat hal yang kurang lebih sama di dalam khotbah Yesus di bukit, Bapak Ibu ya. Dan di sini dikatakan orang yang dihajar oleh Allah, orang yang didisiplin oleh Allah. Pemazmur berkata, berbahagia. Bagaimana Bapak Ibu dan saya? Di tengah-tengah krisis seperti ini, adakah Tuhan menghajar dan mendidik kita, mendisiplin kita, mulai menunjukkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita, dalam hati kita? Jika Tuhan lakukan itu Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Waktu Tuhan tunjukkan hal itu dan Tuhan mendidik dan mengajar kita, ketahuilah Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang berbahagia. Karena Dia adalah Allah yang mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga Bapak yang baik tidak akan membiarkan anaknya melakukan kesalahan. Tetapi justru sebaliknya, kita bisa melihat hal ini berulang-ulang di kitab Amsal, kitab Ibrani Bapak Ibu, yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa yang mendidik dan mendisiplin anak-anaknya. Jika hari ini kita mengalami didikan dan disiplin dari Tuhan, mari berbahagia karena artinya Tuhan mengasihi kita. Dan kedua Bapak Ibu dikatakan untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka. Tuhan adalah Tuhan yang bukan saja berkuasa atas hal fisik, tetapi juga Tuhan yang berkuasa atas hal-hal emosional di dalam diri kita.
Dan dia adalah Tuhan yang tahu bagaimana menenangkan diri kita, menenangkan jiwa kita yang mungkin sedang mengalami pergumulan, penderitaan, mengalami tekanan di dalam hidup kita. Dia tahu persis bagaimana menenangkan jiwa. Seperti dalam Mazmur 23, Daud berkata, Allah Tuhan gembala yang baik. Dia yang menenangkan jiwa kita, menyegarkan jiwa kita. Restore my soul, seperti itu dikatakan dalam Mazmur 23. Dan dalam bagian ini, pemazmur dalam Mazmur 94 mengatakan, dia menenangkan kita, Bapak Ibu. Ya, dan bahkan kalau kita teruskan, kita lompat ke ayat yang 18 dikatakan, ketika aku berpikir, ya ada pikiran-pikiran yang negatif, kekhawatiran seperti itu. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. 19, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ingat baik-baik Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya Tuhan yang tahu bagaimana menghandle perkara-perkara jasmani dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tahu bagaimana menenangkan jiwa kita, menghandle urusan-urusan emosional di dalam jiwa kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Dia tahu dengan benar, dengan tepat bagaimana menenangkan jiwa kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan. Karena dia adalah Allah yang sungguh-sungguh tahu dan mengenal isi hati kita. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Dikatakan lagi, ayat yang 16 dikatakan begini, ayat 14. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Ada janji bahwa Allah akan terus menyertai kita dalam segala kondisi, segala keadaan. Dalam ketidakadilan yang terjadi sekeliling kita, mungkin kita melihat banyaknya kejahatan dan dosa di mana-mana. Tetapi orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan berkata dia akan menyertai dan tidak akan meninggalkan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu dikatakan pada ayat yang ke-16, siapakah yang bangkit melawan orang jahat? Siapa yang tampil bagiku melawan orang yang melakukan kejahatan? Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Allah adalah Allah penolong bagi hidup kita Bapak Ibu. Jangan takut, jangan khawatir, sekalipun seluruh dunia ada yang memusuhi kita dikarenakan kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia Tuhan yang akan menolong kita. Kita lanjut beberapa ayat lagi Bapak Ibu ya. Ayat 20 dan 21. Masakan bersekutu dengan engkau tata kebusukan yang merancangkan bencana berdasarkan ketetapan. Mereka bersekongkol melawan jiwa orang benar dan menyatakan fasik darah orang yang tidak bersalah. Di sini kita melihat bahwa ketika sang pemazmur tampil bangkit menentang orang-orang yang berdosa dan melakukan kejahatan ini, menegur mereka. Ternyata memang ada resiko bahwa orang-orang jahat itu akan mencelakai atau menyerang sang pemazmur. Tetapi sang pemazmur berkata ayat 22, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka. Sekali lagi pemazmur berkata, Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Dialah Tuhan perlindungan kita. Janganlah kita khawatir, jangan takut. Tentu saja waktu kita menegur, lakukan dengan hikmat Bapak Ibu. Tapi sekalipun ada orang-orang yang berusaha mencelakai kita karena kita tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan, percayalah, Tuhan akan jadi pertolongan, dia akan jadi kekuatan bagi kita. Dan percayalah bahwa Tuhan akan membalas kejahatan mereka. Saya mengatakan begini bukan mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bagi sebuah balas dendam pribadi. Sekali lagi Bapak Ibu ya, dari awal saya katakan, doa yang dinaikkan oleh pemazmur ini adalah doa menuntut, meminta kepada Tuhan atas penghakiman sesuai dengan keadilan Allah. Perjanjian baru mengajar kepada kita, Tuhan Yesus mengajar kita mengasihi musuh-musuh kita. Itu betul Bapak Ibu. Dan menyerahkan penghakiman sepenuhnya kepada Tuhan. Kita diminta mengampuni musuh dan penghakiman kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kita juga percaya bahwa suatu saat nanti penghakiman itu akan sungguh-sungguh terjadi. Karena Allah adalah Allah yang adil dan karena itu kita punya harapan. Kita punya masa depan yang akan baik di mana keadilan sungguh-sungguh akan tampil dalam dunia ini. Di mana kejahatan dan dosa sungguh-sungguh akan hilang di muka bumi ini. Dan kita tahu bersama saat itu tiba. Di saat kita memasuki langit dan bumi yang baru. Kalau hari ini kita melihat banyak kesulitan, kejahatan, dosa, ketidakadilan sekeliling kita Bapak Ibu, bersabarlah. Bersabarlah.
suatu saat nanti Allah akan mengubah segala sesuatu itu. Dia akan tampil menjadi Allah, hakim, sang hakim segala bumi. Dan dia akan menghakimi dengan adil dan membalaskan segala kejahatan orang-orang fasik tersebut. Dan pada akhirnya dunia ini akan dipulihkan dan hidup kita akan berbahagia di dalam Tuhan. Saya akan tutup Bapak Ibu. Kira-kira poin yang kita belajar pada malam hari ini adalah ingatlah bahwa Tuhan yang kita sembah bukan cuma Tuhan yang Maha Kasih, tetapi juga Dia Tuhan yang Maha Adil. Di mana Dia akan membalas setiap kejahatan sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Dan ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang akan terus menjadi gunung batu dan perlindungan bagi kita di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah krisis yang terjadi di sekeliling kita, ketidakadilan yang terjadi di sekeliling kita. Dia akan terus menjadi Allah yang melindungi dan menyertai anak-anaknya yang berkomitmen untuk terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa Engkau bukan cuma Allah yang Maha Kasih, tetapi memang Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya Engkau juga Tuhan yang Maha Adil. Dan bahkan keadilan-Mu lah yang membawa Yesus Kristus anak tunggal-Mu harus naik ke kayu salib dan mati bagi kami. Karena itu Tuhan, kami mau terus belajar hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Berani berdiri dengan tegak di dalam kebenaran-Mu, menyatakan kesalahan, menegur orang-orang bersalah. Karena kami tahu bahwa Engkau pun tidak menyukai dan tidak berkenan terhadap ketidakadilan, kejahatan, dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Biarlah Engkau berikan kami hikmat supaya saat kami menegur mereka, Engkau berikan hikmat dan pertolongan-Mu sehingga kami bisa menyampaikannya dengan baik dan membuat orang-orang ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu bisa berubah dan bertobat Tuhan. Dan juga ingatkan kami selalu bahwa Engkau-lah Tuhan yang akan terus menyertai kami. Sekalipun sekeliling kami terjadi ketidakadilan dan kejahatan di mana-mana, bahwa kami melihat dunia ini semakin hari semakin jahat. Tapi kami tahu Engkau-lah perlindungan dan pertolongan kami. Dan juga Engkau Tuhan yang akan memulihkan keadaan dunia ini. Segala sesuatu di bumi ini Kau akan pulihkan. Nanti di langit dan bumi yang baru. Sehingga tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi dosa Tuhan. Yang kami tahu kami akan berbahagia bersama dengan Tuhan. Karena kamilah umat kepunyaan Tuhan. Berkati umat-Mu. Biarlah firman kami dengar malam hari jadi kekuatan dan pengharapan bahwa Allah adalah Allah yang setia di dalam hidup kami. Baik di masa lalu dan tetap akan setia sampai ke masa depan. Terima kasih berkati umat-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar jadi kekuatan dan pedoman hidup kami sehari-hari di dunia yang semakin jahat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu saudara Tuhan, mari buka kedua tanganmu. Bapak Ibu saudara Tuhan, Engkau sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Renungkan, ingatlah bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang Maha Kasih, tapi Dia juga Allah yang adil. Dia akan membalas setiap perbuatan-perbuatan yang jahat sesuai, setimpal dengan apa yang dilakukan oleh manusia-manusia yang berdosa di hadapannya. Dan Dia akan terus menjadi Tuhan yang berkuasa, memelihara, menjaga hidupmu dalam setiap krisis dan kesulitan di tengah-tengah dunia semakin jahat ini. Karena Dia perlindungan dan kota kubu pertahanan kita. Dan renungkan kebenaran firman Tuhan ini, lakukan dalam hidupmu, dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, serta kuasa daripada Roh Kudus, yang terus menolong, memberkati, melindungi, menyertai kita mulai hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin.